Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah semuanya, kelas 5, yang cantik, yang cakep. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam ya. Baik anak-anak, duduk yang tenang. Sebelum belajar kita awali dulu berdoa ya, agar Allah berikan keberkahan buat kita dalam belajar ini, diberi kemudahan, ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik anak-anak, silakan ketua kelas untuk maju memimpin doa. Mbak Dian, ya. Yang lain dipersiapkan, duduk yang tenang. Silakan Mbak Dian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan menyanyikan Indonesia Raya. Anak-anak tetap berdiri. Silakan Mbak Dian untuk memimpinnya. Ya, silakan Mbak Dian duduk kembali ke tempat duduknya. Anak-anak masih tetap berdiri semuanya. Oke, kita akan tepuk PPK. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk kembali anak-anakku yang salih dan salihah. Baik, akan Bu Desi absen dulu. Ya, siapa hari ini yang tidak masuk? Oke, Siswanti ada, alhamdulillah. Dian, oh iya tadi yang memimpin berdoa. Fuad Zidni ada. Novan, oh alhamdulillah semuanya hari ini masuk, genap 24 anak. Kursinya penuh, alhamdulillah. Anak-anak kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita semua bisa masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bisa bermain lagi anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak masih ingat? Ya, pada minggu yang lalu Bu Desi sudah menerangkan sedikit tentang buah yang ada di surga, tapi bisa juga dinikmati di dunia, bahkan bisa ditanam di pekarangan kita. Buah apa? Buah jeruk. Oh, buah jeruk. Ada lain lagi? Mangga. Oke, ada lagi yang lebih tepat lagi? Iya, buah tin. Oke, buah tin. Di sini nanti kita akan belajar tentang buah tin. Buah tin itu tertulis di dalam Al-Quran menjadi nama surat. Itu loh. Jadi yang kita pelajari adalah surat At-Tin. Mengapa kita belajar surat At-Tin? Tentu saja ada tujuannya anak-anak. Nih, Bu Desi ajak kalian belajar surat At-Tin. Salah satu, nomor 1, yaitu agar anak-anak mampu menyimpulkan makna surat At-Tin dengan lengkap. Kemudian setelah belajar, diharapkan anak-anak mampu merangkum makna yang ada di dalam surat At-Tin. Yang ketiga, setelah belajar, nanti anak-anak diharapkan mampu menunjukkan bacaan surat At-Tin dengan benar. Ya, baik anak-anak, sudah siap kita mulai? Oke, materi selanjutnya, anak-anak sudah belajar di rumah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, sebelumnya kita semangatin dulu. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Allahu
Akbar. Ya. Baik anak-anak, sebelum Bu Desi melanjutkan slide PPT-nya, materi di PPT, silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 6 sampai halaman 7. 5 menit Bu Desi kasih waktu untuk membaca. Oke, alhamdulillah semuanya membaca. Nah, mari kita lanjutkan materi pada tampilan PowerPoint berikut ini. Nih, kita akan mengulangi lagi membaca surat At-Tin bersama-sama. Silakan duduk yang nyaman. Mari kita bersama-sama kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Hebat anak-anak semuanya, alhamdulillah. Ya, sekarang apa sih yang ada di dalam surat At-Tin itu? Ya, kita lanjutkan. Nih, ayat 1. Coba Fuad diulangi membaca ayat 1. Oke, pinter Fuad. Artinya Mbak Fatimah. Oke. Demi buah tin dan buah zaitun. Subhanallah anak-anak. Nama buah tin Allah ambil menjadi nama sebuah surat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Tin yang terdapat di dalam Al-Qur'an urutan ke-95. Nah, turun di kota Mekah, ya anak-anak ya. Buah tin. Nah, kenapa ini diambil menjadi nama surat? Ternyata anak-anak, buah tin itu mengandung khasiat yang luar biasa bagi manusia. Bisa menjadi obat bagi manusia. Seperti ini buahnya. Kalau matang berwarna ungu kulitnya. Sedangkan ini adalah buah zaitun yang juga banyak bermanfaat. Bisa menghasilkan kalau diolah menjadi minyak. Yang minyaknya bermanfaat juga untuk kesehatan kita, untuk melunturkan lemak-lemak jahat yang ada dalam tubuh. Subhanallah. Berikutnya, ayo Mbak Siswanti. Oke, pintar, bacaannya bagus sekali. Wa turi sinin, yaitu Bukit Sinai anak-anak, gunung ya. Kalau di Mekah itu seperti ini itu namanya sudah gunung. Tidak seperti gunung yang ada di Indonesia, tinggi-tinggi, kemudian yang masih aktif. Kalau di daerah Arab seperti ini sudah dinamakan gunung. Nah, ini. Disinilah tempat yang bersejarah pada saat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempatnya. Oke, kita lanjut. Ya, Mas Andre, ayat ketiga. Dibaca ayatnya. Pinter, hebat. Artinya Mas Andre sekalian, iya, demi kota Mekah yang aman. Jadi kata Allah di dalam ayat ini menyatakan bahwa Mekah itu kota yang aman. Artinya setiap orang yang datang ke Mekah maka dijamin keselamatan dan keamanannya. Dan kota ini menyimpan banyak sejarah sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam anak-anak. Di sana ada Ka'bah sebagai pusat beribadah umat Islam seluruh dunia. Oke, kita lanjutkan. Ayat keempat. Oke, Dimas silahkan. Baik Dimas, bacaannya bagus. Tapi
rajin-rajin baca Quran lagi ya. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini anak-anak. Maksudnya kami itu Allah. Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan sedemikian rupa sudah sebaik-baiknya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang bibirnya lebar, ada yang bibirnya tipis, macam-macam. Itu menurut Allah sudah bentuk yang baik. Allah ciptakan manusia ada jasad, ada rohani, ada akal pikiran, lengkap. Tidak seperti hewan. Hewan itu hanya memiliki nafsu dan jasad. Ya, tidak ada akalnya, anak-anak. Disitulah yang membedakan. Maka manusia itu disebut ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Lanjutnya ayat kelima. Ayat kelima, Mbak Farah. Silakan Mbak Farah dibaca. Oke, pinter. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ternyata anak-anak, Allah itu ketika memberikan balasan gak tanggung-tanggung. Dia bisa menempatkan manusia paling rendah-rendahnya, yaitu di neraka. Tentu saja mereka yang bagaimana? Pinter, yang berbuat dosa, yang tidak nurut sama perintah Allah, yang tidak mau nurut sama perintahnya Rasulullah. Maka tempatnya ini dia kembalinya. Nah, tapi ada perkecualiannya, dijelaskan di dalam ayat 6. Ini ayat 6. Ayo, Mbak Zahra. Iya, pinter. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi ini anak-anak, kalau tadi di ayat 5 Allah mengatakan akan mengembalikan kepada tempat yang rendah, tapi perkecualian. Siapa dia? Yaitu yang beriman, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Maka bagi mereka Allah kasih pahala yang tiada putusnya. Ayat 7. Ya, Mas Bagus. Oke, artinya maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan pembalasan sesudah adanya keterangan ini? Ternyata anak-anak, sudah sebagian tapi jumlahnya banyak. Mereka itu enggak percaya kalau Allah itu memberikan balasan kepada hambanya, baik yang berbuat kebaikan ataupun keburukan, katanya tidak percaya, Allah ngapusi seperti itu. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu, nggak percaya. Padahal anak-anak, kalau kita di dunia saja, kalian ketika sama ibu disuruh belanja, nah, kemudian masih ada kembaliannya, karena kamu nurut sama ibu, maka kadang kembaliannya diberikan untuk kalian, iya kan? Iya, apalagi Allah yang memiliki kekuasaan ini. Seluruh alam ini adalah di tangan Allah kuasanya, maka gampang. Maka yang tidak percaya itu orang-orang yang tidak berakal, dia nggak percaya. Kemudian Allah menjelaskan lagi di ayat terakhir surat At-Tin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi adil anak-anak, yang berbuat baik diberi pahala, yang berbuat buruk tentu saja ada sanksi hukumannya, yaitu dosa. Nah anak-anak, dari sini ada yang mau bertanya? Oke, pintar pertanyaannya. Jadi kalau kita berbuat kecil saja, gitu ya Mas Dimas, maka Allah juga akan membalas perbuatan baik kita meskipun kecil, seperti menyingkirkan duri di pinggir jalan, Allah juga akan memberi balasan pahala. Tapi sebaliknya, perbuatan buruk, ya Allah akan memberi dosa meskipun kecil. Ya, begitu ya, Mas Dimas, sudah jelas? Oke, baik anak-anak. Kalau yang bertanya lagi tidak ada, Bu Desi akan lanjutkan. Kita akan menuju pada diskusi. Ya, kegiatan diskusi kita nanti anak-anak membentuk 8 kelompok karena kita ada 24 anak. Jadi nanti membuat 8 kelompok. Yang satu kelompok berarti terdiri dari 3 orang. Nah, masing-masing nanti akan Bu Desi berikan lembar kerja untuk dikerjakan bersama dalam satu kelompok. Gitu ya.
Kemudian nanti setelah diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain menanggapi. Gitu. Nah, siap? Oke, dalam hitungan 5 kalian buat kelompok tanpa suara. Oke, Bu Desi hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah tertata kelompoknya. Bu Desi bagikan lembar kerjanya. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 8. Ya. Baik anak-anak, sudah jelas ya aturannya. Buku paketnya bisa dibuka kembali. Nah, kalian tuliskan di situ ayat 1 misalnya. Apa makna dari ayat 1 sampai ayat ke-8 dari masing-masing. Oke ya, dimulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Iya, waktunya sudah cukup. Baik anak-anak, silakan dari masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasil diskusi kalian. Oke, dimulai dari kelompok 1 ya. Nanti yang menanggapi kelompok lain. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Bagus. Silakan kelompok lain. Oke, kelompok 3 menanggapi. Iya, alhamdulillah. Ya, semuanya alhamdulillah. Tepuk tangan anak, luar biasa anak-anakku sekalian yang salih dan salihah. Pelajaran kita hari ini anak-anak semangat sekali belajar tentang Quran surat apa tadi? Surat At-Tin. Baik anak-anak, pada akhir pembelajaran kita, tadi anak-anak sudah membaca bersama Quran surat At-Tin, sudah menyimak materi di PowerPoint Bu Desi, anak-anak sudah membaca di buku paket, anak-anak sudah berdiskusi. Nah, sebelum diakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan anak-anak bertanya sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini. Ya, oke. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya berarti. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Desi ganti yang bertanya. Baik anak-anak, coba kelompok 8 mau mewakili tadi. Coba bunyi dari surat ke-7 dan artinya. Wah, pinter, subhanallah. Oke, hebat semuanya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian sudah paham materi Quran surat At-Tin. Belajar kita hari ini tentang Quran surat At-Tin. Surat keberapa tadi? Pinter. Surat ke-95. Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyebutkan di sana surat At-Tin, surat ke-95, melengkapi kesimpulan belajar Quran surat At-Tin kita pada hari ini. 1. Quran surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Az-Zaitun. Ya, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia itu menjadi hina bila tidak beriman dan tidak beramal solih. Yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal solih. Yang ketujuh, walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia ternyata masih banyak ada yang mendustakannya. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Gitulah anak-anak tentang surat At-Tin. Subhanallah ya. Ternyata Allah itu Maha pandai, Maha kuasa, Maha segalanya. Baik anak-anak, Bu Desi beri oleh-oleh untuk dibawa pulang, yaitu tugas untuk dikerjakan di rumah, merangkum
dari ayat 1 sampai ayat 8 Quran surat At-Tin dituliskan di lembar tugas kalian yang dibawa pulang. Kemudian nanti dibawa kembali pada pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan belajar menghafal yang mudah surat At-Tin karena sudah kita baca. Pada akhir belajar kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa peralatannya dibereskan. Kita duduk yang tenang, persiapan. Kita akhiri belajar kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, kemudian doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi anak-anak minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.